semuanya, jadi kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Safira dengan NIM 42432100044. Saya berasal dari kelas PSKM 24A. Nah, lalu kita memasuki materinya. Materi yang pertama itu ada pengertian Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara yang lahir dari perjalanan sejarah panjang. Nah, kajian sejarah ini penting untuk memahami bahwa nilai-nilai Pancasila itu tumbuh dari budaya Nusantara, pengalaman perjuangan bangsa, serta proses politik menuju perjuangan bangsa. Lalu melalui kajian ini, generasi sekarang itu dapat memahami makna dan fungsi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua itu ada sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nah, sejarah Pancasila pra-kemerdekaan ini terbagi atas 3. Nah, yang pertama itu nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, nilai itu terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan telah hidup dalam masyarakat sejak masa kerajaan Nusantara. Nah, semangat gotong royong dari persatuan menjadi dasar lahirnya Pancasila itu tadi. Lalu yang kedua itu ada perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, penjajahan panjang itu menumbuhkan kesadaran nasional dan juga kesadaran persatuan. Nah, organisasi pergerakan muncul dan memperkuat nilai kebangsaan yang menjadi fondasi ideologi bangsa. Lalu yang ketiga itu ada Pancasila pra-kemerdekaan. Nah, perumusan Pancasila itu dimulai dalam sidang BPUPKI tahun 1945 yang dimana pidato Soekarno 1 Juni itu Panitia 9 dan Piagam Jakarta menjadi tahapan penting terbentuknya dasar negara sebelum kemerdekaan. Lalu selanjutnya itu ada sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Nah, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan itu terbagi atas 4. Lalu yang pertama itu ada Pancasila Orde Lama, lalu ada Pancasila Orde Baru, terus asas Tunggal Pancasila, lalu yang terakhir itu ada Pancasila di era reformasi. Nah, yang pertama itu tadi ada Pancasila Orde Lama. Nah, Pancasila ini ditegaskan sebagai dasar negara. Namun, kondisi politiknya itu yang tidak stabil membuat penerapannya itu sering berubah dan dipengaruhi oleh konflik ideologi. Lalu yang kedua itu ada Pancasila era Orde Baru. Nah, pemerintah menekankan penghayatan Pancasila melalui program P4 dan asas tunggal, tetapi penerapannya cenderung formalistik dan digunakan untuk stabilitas politik. Lalu yang ketiga itu ada asas tunggal Pancasila. Nah, kebijakan yang mewajibkan seluruh organisasi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bertujuan untuk mencegah perpecahan tetapi dinilai membatasi kebebasan. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada Pancasila era reformasi. Nah, reformasi ini mengembalikan Pancasila ke posisi idealnya sebagai dasar negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, penguatan nilai Pancasila ini dilakukan melalui pendidikan, demokrasi, dan juga penegakan hukum. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan dari semua materi yang udah saya sampaikan tadi itu adalah Pancasila lahir dari perjalanan sejarah panjang bangsa dan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pra hingga pasca kemerdekaan menunjukkan bahwa Pancasila itu selalu menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Melalui berbagai era pemerintahan, Pancasila mengalami dinamika, namun tetap menjadi dasar negara yang relevan dan penting sebagai arah kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan ataupun materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.